Wabarakatuh. Nama saya Sonia Waludin dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 2. Di sini saya akan memaparkan materi tentang tasawuf akhlak aswaja dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Syafiuddin Sabirin MPDI. Di sini ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan tasawuf. Yang kedua, apa saja macam-macam tasawuf. Dan yang ketiga, apa saja pengaruh tasawuf untuk kehidupan manusia. Keempat, apa yang dimaksud dengan akhlak itu. Dan yang terakhir adalah apa saja macam-macam akhlak. Baiklah, langsung ke pengertian tasawuf. Secara bahasa, tasawuf berasal dari kata syaf yang berarti barisan dalam sholat berjamaah. Ada juga yang mengatakan bahwa kata tasawuf berasal dari kata syafwah yang artinya terpilih atau terbaik. Ada pula yang mengatakan berasal dari kata syafa atau syafu yang artinya bersih atau suci. Tasawuf adalah membersihkan hati dari sifat yang menyamai binatang dan melepaskan akhlak yang fitri, menekan sifat kemanusiaan, menjauhi hawa nafsu, memberikan tempat bagi sifat-sifat kerohanian, berpegang teguh pada ilmu kebenaran, mengamalkan sesuatu yang lebih utama atas dasar keabadian, memberikan nasihat kepada umat, dan benar-benar menepati janji kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti syariat Rasulullah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah tasawuf. Itu adalah tasawuf dari Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi. Selanjutnya adalah tasawuf Al-Ghazali. Bernama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi. Beliau dilahirkan di kota Tus pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Dalam ajaran tasawufnya, beliau memilih tasawuf Sunni yang berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah Nabi ditambah dengan doktrin Al-Sunnah wal Jamaah. Dan tasawuf Al-Ghazali ini berjarak kepada psikologi moral yang mengutamakan pendidikan moral. Menurut beliau, jalan menuju tasawuf dapat dicapai dengan cara mematahkan hambatan-hambatan jiwa dan membersihkan diri dari moral yang tercela, sehingga kalbu bisa lepas dari segala sesuatu selain Allah dan selalu mengingatnya. Berikutnya adalah macam-macam tasawuf. Yang pertama adalah tasawuf akhlaki. Yang dimaksud dengan tasawuf akhlaki di sini adalah tasawuf yang berkonsentrasi pada teori-teori perilaku, akhlak atau budi pekerti atau perbaikan akhlak. Tasawuf seperti ini berupaya untuk menghindari akhlak mazmumah dan mewujudkan akhlak mahmudah. Tasawuf seperti ini dikembangkan oleh ulama sufi. Dalam pandangan para sufi, berpendapat bahwa untuk merehabilitasi sikap mental yang tidak baik, diperlukan terapi yang tidak hanya dari aspek lahiriah. Baiklah, di dalam tasawuf akhlaki ini mempunyai tahap-tahap sistem pembinaan akhlak yang disusun sebagai berikut. Yang pertama adalah takali. Takali merupakan langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang sufi. Yang dimaksud dengan takal ini adalah usaha mengosongkan diri dari perilaku dan akhlak tercela. Takali ini dapat dicapai dengan menjauhkan diri dari kemaksiatan, kelezatan atau kemewahan dunia, serta melepaskan diri dari hawa nafsu yang jahat. Yang kedua adalah tahali. Secara terminologi kata tahali berarti berhias, sehingga tahali adalah menghiasi diri dengan sifat-sifat yang terpuji serta menghiasi diri dengan perilaku atau perbuatan yang sejalan dengan ketentuan agama, baik lahir maupun batin. Tahali adalah tahap yang harus dilakukan setelah tahap pembersihan diri dari sifat-sifat, sikap dan perbuatan yang buruk ataupun yang tidak terpuji. Yang ketiga adalah tajali. Yang dimaksud dengan tajali adalah tahap yang dapat ditempuh oleh seseorang hamba ketika ia sudah mampu melalui tahap takali dan tahali. Tajali adalah
lenyap atau hilangnya hijab dari sifat kemanusiaan yang selama itu tersembunyi atau fana segala sesuatu selain Allah. Tahap tajalli ini dapat digapai oleh seorang hamba ketika mereka telah mampu melewati tahap takali dan tahli. Hal ini berarti untuk menempuh tahap tajalli, seorang hamba harus melakukan suatu usaha serta latihan-latihan kejiwaan atau kerohanian. Yang keempat adalah munajat. Munajat di sini adalah berarti melaporkan segala aktivitas yang dilakukan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah dalam munajat seseorang mengeluh dan mengadu kepada Allah tentang kehidupan yang seorang hamba alami dengan untayan-untayan kalimat yang indah serta diiringi dengan pujian-pujian kebesaran nama Allah. Yang kelima adalah muraqabah. Muraqabah menurut arti bahasa berasal dari kata raqib yang berarti penjaga atau pengawal. Muraqabah menurut kalangan sufi mengandung pengertian sebagai berikut. Adalah adanya kesadaran diri bahwa ia selalu berhadapan dengan Allah dalam keadaan diawasinya. Muraqabah juga dapat diartikan merasakan kesertaan Allah, merasakan keagungan Allah Azza wa Jalla di setiap waktu dan keadaan, serta merasakan kebersamaannya di kala sepi ataupun ramai. Yang keenam adalah muhasabah. Muhasabah ini seringkali diartikan sebagai memikirkan, memerhatikan, memperhitungkan amal dari apa-apa yang ia sudah lakukan dan apa-apa yang sudah ia perbuat. Muhasabah juga didefinisikan sebagai meyakini bahwa Allah mengetahui segala pikiran, perbuatan, dan rahasia hati yang membuat seseorang menjadi hormat, takut, dan tunduk kepada Allah. Ya, ini tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi ini adalah tasawuf yang ajaran-ajarannya memadukan antara visi mistis dan visi rasional pengasasnya. Berbeda dengan tasawuf akhlaki, tasawuf falsafi menggunakan terminologi filosofis dalam pengungkapannya. Ya, karena terminologi falsafi tersebut berasal dari bermacam-macam filsafat yang telah mempengaruhi para tokohnya. Para sufi juga filosof pendiri aliran tasawuf ini mengenal dengan baik filsafat Yunani serta berbagai aliran seperti Socrates, Aristoteles, aliran Stoa, dan aliran Neoplatonisme dengan filsafatnya tentang emanasi. Di sini ada dua objek yang menjadi perhatian para tasawuf filsafat. Yang pertama adalah latihan rohaniah dengan rasa, intuisi, serta introspeksi diri yang timbul dari dirinya sendiri. Yang kedua adalah iluminasi atau hakikat yang tersingkap dari alam gaib, semacam sifat-sifat rohani, arti, kursi, malaikat, wahyu, kenabian, roh, hakikat realitas, segala yang wujud, yang gaib maupun yang tampak, dan susunan kosmos, terutama tentang penciptanya. Yang ketiga adalah tasawuf irfani. Tasawuf irfani adalah tasawuf yang berusaha menyikapi hakikat kebenaran atau ma'rifah yang diperoleh dengan tidak melalui logika atau pembelajaran ataupun pemikiran, tetapi melalui pemberian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berikut ini adalah tokoh-tokoh yang mengembangkan tasawuf irfani, antara lain Robiyah al-Adawiyah 96 sampai 185 Hijriah, Zunun al-Misri 180 sampai 246 Hijriah, Junaidi al-Baghdadi 297 Hijriah wafat, Abu Yazid al-Bustami 200 sampai 261 Hijriah, Jalaluddin Rumi, Ibnu Arabi, Abu Bakar Asyibli, Syekh Abu Hasan al-Khurkani, Ain al-Khuddad al-Hamdani, Syekh Najmuddin al-Kubro, dan yang lain sebagainya. Dan yang keempat adalah tasawuf al-Ghazali. Menurut beliau, tasawuf adalah jalan atau torik yang ditempuh dengan mempersembahkan kegiatan mujahadah atau yang bisa disebut dengan perjuangan, dan menghapus sifat-sifat tercela serta memutuskan semua ketergantungan dengan makhluk, serta menyongsong sebuah esensi untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala.
Selanjutnya adalah tasawuf dan pengaruhnya bagi manusia. Yang pertama adalah pengaruh tasawuf dalam pemikiran dan intelektual Islam. Tasawuf memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam disiplin ilmu Islam. Ia merupakan bibit keharuman dalam Islam, sebab menjadi inti cahaya atau nur, serta merupakan pengajaran jiwa dan rohani. Juga memiliki andil yang cukup besar dalam mengungkap makna-makna Al-Quran dan hadis Nabi. Yang kedua adalah pengaruh tasawuf dalam kehidupan sosial dan ekonomi umat. Saat ini kita berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang modern atau yang sering disebut sebagai masyarakat yang sekuler. Pada umumnya, hubungan antara anggota masyarakat atas dasar prinsip-prinsip materialistik. Mereka merasa bebas dan lepas dari kontrol agama dan pandangan dunia. Yang ketiga adalah pengaruh tasawuf terhadap tradisi dan budaya masyarakat pedesaan dan perkotaan. Kehidupan masyarakat di perkotaan sangat berbeda dengan kehidupan di pedesaan. Tradisi dan budaya nenek moyang di masyarakat pedesaan masih sangat dijaga kelestariannya. Hal ini disebabkan adanya kekompakan dan gotong royong yang masih membudidaya, baik di kalangan muda ataupun di kalangan tua. Sifat tersebut sangat sulit ditemukan apabila kita pergi ke perkotaan. Selanjutnya adalah pengertian akhlak. Akhlak adalah bentuk jamak dari kata kuluk. Kuluk atau akhlak adalah sesuatu yang tercipta atau terbentuk melalui proses. Biasa disebut juga sebagai suatu kebiasaan. Definisi akhlak menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin adalah ungkapan tentang keteladanan yang melekat pada jiwa dan darinya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Yang kedua adalah menurut Muhammad Abdul Aziz Al-Khuli dalam buku Adab Al-Nabawi. Khuluk atau akhlak adalah sifat jiwa yang sudah terlatih sedemikian kuatnya, sehingga mudah baginya melakukan suatu tindakan tanpa dipikir atau direnungkan lagi. Sedangkan menurut secara terminologi, para ulama sepakat mengatakan bahwa akhlak adalah hal yang berhubungan dengan perilaku manusia. Dari pendapat-pendapat tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang dapat melahirkan perbuatan-perbuatan baik atau buruk secara spontanitas tanpa memerlukan pikiran dan dorongan dari luar. Selanjutnya adalah macam-macam akhlak. Berdasarkan sifatnya, akhlak dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu akhlak yang terpuji atau biasa disebut dengan akhlak mahmudah, dan akhlak tercela atau biasa disebut dengan akhlak madzmumah. Yang pertama adalah akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah adalah akhlak yang baik yang diwujudkan dalam bentuk ucapan dan perbuatan yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua adalah akhlak madzmumah, termasuk perbuatannya tidak sesuai dengan syariat Allah atau biasa disebut dengan akhlak yang tercela, baik itu perintah maupun larangannya dan tidak sesuai dengan akal dan fitrah yang sehat. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.